Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini untuk melaksanakan praktek proposal dan seminar pada hari ini dalam rangka mengikuti seminar proposal dari Saudari Wisudaria Banjarnahor dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Suku Kata dengan Media Kartu Gambar dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan kelas 1 SD Negeri 12439 Pematang Siantar. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak pembimbing kami. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada penguji 1, Feli Vina Sitinja, penguji 2, Edina Perkusip, notulen Dea Tepubolon, moderator saya sendiri, serta kehadiran teman-teman sekalian. Demi kelancaran hari ini, marilah kita mulai presentasi proposal seminar Wisudaria, kami persilahkan. Saudari Wisuda, tolong dibuat suaranya. Pengaruh penggunaan kemampuan membaca permulaan kelas 1 SD Negeri 12439. Pembelajaran pada anak SD merupakan wahana untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak guna mencapai tahapan sesuai dengan tugas perkembangannya. Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah pengembangan perilaku dengan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kepemimpinan, nilai agama, dan moral. Serta perkembangan kemampuan dasar yang meliputi perkembangan kognitif, seni, fisik, motorik, dan bahasa. Menurut Sophia 617, kemampuan bahasa anak merupakan sangat penting untuk distimulasi sejak dini, yaitu sejak usia prasekolah yang selanjutnya akan memberikan keterampilan kepada anak untuk dapat berbahasa dan berkomunikasi dengan baik dan benar kepada semua. Bab 2, kajian pustaka. 1. Landasan teori. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru. Menurut Mulyati dalam buku Dalaman 2013/6, membaca merupakan perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan berlanjut kepada membaca kritis. Menurut Baso, Effendi, dan Sarudin 2014, membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif.
Menurut Darmiati dan Budiasi dalam Perhati 2014, membaca permulaan di kelas 1 dan kelas 2 merupakan pembelajaran membaca tahap awal. Kemampuan membaca yang diperoleh siswa di kelas 1 dan kelas 2 akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas berikutnya. Sekolah dasar ada dua jenis membaca, yaitu membaca permulaan yang akan dilakukan di kelas 1 dan kelas 2 dan membaca selanjut yang akan dilakukan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Mustikawati 2015 dalam 26 menyebutkan bahwa metode suku kata adalah metode yang diawali pengenalan suku kata kerangka menjadi kata-kata bermakna. Hamzah 2011 dalam perspektif 2 berpendapat dia adalah segala bentuk alat komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Pengertian metode suku kata. Metode suku kata menurut Dikbud 1992 halaman 12, metode suku kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Sedangkan pendapat Muhammad Amin, metode suku kata adalah suatu metode yang dimulai dengan membaca suku kata, kemudian suku kata digabungkan menjadi kata dan diuraikan menjadi huruf. Satu metode kupas rangkai suku kata. Penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengenalkan huruf kepada siswa. Yang kedua, merangkaikan suku kata menjadi huruf. Ketiga, menggabungkan huruf menjadi suku kata. Dua, metode kata lembaga. Penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, membaca kata yang sudah dikenal siswa. Dua, menguraikan huruf menjadi suku kata. Tiga, menguraikan suku kata menjadi huruf. Empat, menggabungkan huruf menjadi suku kata. Keunggulan metode suku kata. Setiap metode memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Hal ini sama dengan pendapat Makmur Karim yang mengatakan keuntungan dan metode suku kata yang membantu anak dalam mencapai permulaan antara lain. Satu, dalam membaca tidak ada mengejar huruf demi huruf sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. Dua, dapat belajar mengenal huruf dan mengupas atau menguraikan suku kata yang dipergunakan dalam unsur hurufnya. Tiga, penyajiannya tidak memakan waktu yang lama. Empat, dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Kelemahan metode suku kata. Bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Jadi pengertian media gambar. Media gambar adalah suatu media visual yang hanya bisa dilihat saja, tetapi tidak mempunyai unsur audio atau suara. Satu, menurut Sadiman Arif S. 2003 halaman 1, media gambar adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Dua, menurut Umar Hamalik. Pendapat menurut Umar Hamalik mengenai media gambar adalah yang disebut dengan media gambar ialah segala sesuatu yang berwujud visual serta memiliki bentuk dua dimensi yang menjadi perantara dari curahan, perasaan ataupun juga pemikiran. Menurut Ahmad Rohani, pengertian media gambar yang dituturkan oleh Ahmad Rohani adalah media gambar adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan melalui indera yang berfungsi sebagai perantara atau juga sarana serta alat sebagai proses komunikasi dan juga proses dalam hal belajar dan mengajar. Jenis-jenis atau contoh media gambar. Jenis atau contoh media gambar dan belajar dapat dibagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Satu, kartun, yaitu suatu media gambar yang unik untuk mengungkapkan sebuah gagasan atau ide. Dua, komik, yaitu suatu media gambar yang unik selain kartun. Perbedaannya, komik mempunyai karakter yang memerankan cerita dalam urutan-urutan. Ketiga, poster, yaitu media gambar dalam berbentuk ilustrasi yang disederhanakan dengan dibuat dengan ukuran besar agar bisa dilihat dengan jelas. Fungsinya menarik perhatian dan kandungannya berupa memotivasi, menunjukkan, mengajak, dan lain sebagainya. Yang keempat, gambar fotografi, yaitu media gambar yang dibuat dengan cara diambil gambarnya dengan sebuah alat digital
seperti kamera HP, kamera digital, atau lain sebagainya. Lanjut. Fungsi media gambar. Fungsi media gambar dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi kompensatoris. Menurut hasil penelitian bahwa media gambar atau visual memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks serta mengingatnya kembali. 2. Fungsi kognitif. Media visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan dalam memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Keuntungan menggunakan media gambar dan manfaat media gambar. Menurut Ardiani 2008, secara umum manfaat media gambar adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Beberapa jenis media yang bisa digunakan dalam proses pengajaran diantaranya media grafis seperti gambar, fotografis, bagan, atau diagram. Yang kedua, media 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, dan lain-lain. Karakteristik media gambar. Untuk dapat menciptakan situasi pembelajaran seperti yang diharapkan guru, sebaiknya mengetahui bentuk media yang tepat bagi siswa. Untuk itu dapat disebutkan beberapa karakteristik gambar atau foto yang terdapat dalam media gambar itu. 1. Gambar fotografi adalah 2 dimensi. Dari sudut pembelajaran, hal ini sangat penting terutama untuk mata pelajaran yang rumit. Oleh karena itu, gambar yang dipilih setidaknya yang memiliki kualitas baik. 2. Gambar datar atau medium yang diam. Artinya gambar yang bersifat tetap dan tidak bergerak dalam posisi diam merupakan subjek natural yang baik untuk gambar datar. Kerangka konseptual. 5 ciri-ciri gambar yang baik dan peranannya sebagai media pengajaran. Gambar yang baik dan dapat digunakan sebagai sumber belajar adalah dikemukakan Sudirman et al. 1991-19, yaitu 1. Dapat menyampaikan pesan atau ide tertentu. 2. Memberikan kesan kuat dan menarik perhatian. 3. Merangsang orang yang melihat untuk ingin mengungkapkan tentang objek-objek dalam gambar. 4. Berani dan dinamis. 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018-14, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan di SD Negeri 1243964 Kecamatan Sekitar. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1. Peneliti mengambil SD Negeri 14394 Pematang Siantar sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan masih rendahnya keterampilan membaca permulaan di kelas peneliti. 3. Sumber data. Dalam pengumpulan sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau tidak perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab dan penelitian. Menulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga metode observasi. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain 1. Observasi, 2. Angket atau kuesioner.
kami kembalikan kepada saudara-saudara. Baiklah, terima kasih atas paparan seminar proposal Saudari Wisudaria Banjarnahor. Kami persilakan untuk penguji 1 dan penguji 2 menanggapi hasil seminar proposal dari Saudari Wisudaria Banjarnahor. Kepada penguji 1, Saudari Felivina Sitinja, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Felivina Sitinja sebagai pembanding 1. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan metode suku kata tersebut sehingga Anda melakukan penelitian ini? Kepada Saudari Wisudaria, kami persilakan menjawab dari penguji pertama. Yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari metode suku kata yaitu, satu kelebihan dalam membaca tidak ada mengeja huruf demi huruf sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca. 2, dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata yang digunakan. 3, penyajian tidak memakan waktu yang lama. 4, dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Yang menjadi kelemahannya yaitu, bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf, akan mengalami kesulitan merangkaikan huruf menjadi suku kata. Yang kedua, siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain, karena mereka akan condong mengingat kata yang diajarkan saja. Penguji 1, apakah dapat menerima jawaban dari penyaji? Baik, terima kasih. Saya dapat menerimanya. Baiklah, terima kasih kepada penguji ke-1. Kepada penguji 2, Elina Parhusip, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya. Di sini sedikit menjadi kritikan untuk Saudari penyaji Wisudaria ataupun akan menjadi sebuah pertanyaan untuk penyaji Saudari. Sebaiknya di dalam pemaparan ataupun di saat menjelaskan tentang materi proposal yang Saudari jelaskan, sebaiknya Saudari itu menjelaskan bagaimana langkah penerapan suku kata tersebut dalam penelitian Saudari tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penguji kedua. Berakhirlah acara seminar proposal kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih.